Hai teman-teman, tanya jawab Alkitab kembali bersama dengan saya Steve Mandang dan kembali dalam seri Rapture Pengangkatan Gereja, dan kali ini adalah bagian ketiga seperti pencuri pada malam hari. Seperti yang saya katakan di bagian ke-1 dan bagian kedua bahwa tidak ada pengangkatan secara rahasia. Ya, sangat jelas bahwa kedatangan Yesus itu akan disertai dengan suara para malaikat penghulu, malaikat berseru, ada sangkakala Allah yang berbunyi, dan akan juga sangat kelihatan karena Anda bayangkan kuasa dan kemuliaan Yesus, tapi juga jutaan malaikat atau bahkan miliaran malaikat yang akan menjemput umat Tuhan setelah mengalami masa kesukaran. Ini bukan versi film Left Behind. Kalau versi film Left Behind adalah orang diangkat menghilang tiba-tiba, dan setelah itu dunia akan mengalami 7 tahun masa kesukaran besar, dan ada satu figur antikristus yang jahat yang akan menguasai dunia, dan orang diberikan kesempatan kedua untuk akhirnya mereka tidak menerima tanda binatang. Tapi kalau mereka bisa lewat dari itu, mereka bisa kemungkinan juga akan diselamatkan. Tapi seperti yang saya sudah buktikan di bagian 1 dan di bagian 2, itu gagal ujian tes Alkitab, karena Alkitab secara gamblang, secara jelas, ya, dengan cara membandingkan ayat dan melihat konteks ayat-ayat yang seringkali dipakai oleh pendukung doktrin pengangkatan rahasia sangat-sangat jauh daripada kebenarannya. Itu hanyalah dongeng pengangkatan rahasia, dan Paulus, Petrus, bahkan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa akan ada penyesatan, ada Mesias palsu, ada guru-guru palsu, ada nabi palsu yang akan mencoba menyesatkan firman umat Tuhan. Karena di belakang semuanya ini adalah iblis, dan iblis sudah menipu pada kedatangan Yesus yang pertama, di mana umat Tuhan secara mayoritas beserta guru-guru agamanya, imam besarnya, ahli Tauratnya, pendeta-pendetanya, ya, mereka gagal mengenali Yesus datang sebagai anak domba, ya. Mereka mengharapkan Yesus datang seperti singa, seperti raja. Mereka terbalik mengartikan kedatangan Yesus yang pertama dengan kedatangan Yesus yang kedua. Dan akan juga ada penyesatan yang bahkan jauh lebih besar, karena ini sifatnya dunia, itu hanya lokal yang terjadi di Israel. Tapi akan ada penyesatan global seluruh dunia, ya, umat Tuhan mayoritas juga akan tertipu kembali dengan tipuan setan, karena dia sudah berhasil yang di pertama, dan dia akan bekerja lebih keras, ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua untuk menipu seluruh dunia. Jadi itulah cara iblis. Dengan cara apa? Mengutip firman Tuhan sana sini, ya, dan membuatnya sebuah doktrin, tapi tanpa dasar firman Tuhan, tanpa melihat konteksnya. Saya pun juga termasuk orang yang pernah ada di dalam, maksudnya yang percaya terhadap doktrin pengangkatan rahasia ini, membuat orang-orang akan berpikir, ya, kalau saya nggak diangkat, nantilah waktu masa kesukaran besar saya masih ada kesempatan kedua, dan seterusnya. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah itu akan membuat orang Kristen jadi tidak tahan uji, ya, di mana-mana semenjak kita perjanjian lama maupun kita perjanjian baru, umat Tuhan selalu diselamatkan melalui tribulation, melalui masa kesukaran besar, ya. Ingat, ada 10 kutuk sebelum bangsa Israel dibawa ke tanah perjanjian, ya. Mereka ada di tengah-tengah kutuk itu, tapi tidak satu pun dari mereka yang terkena, ya. Hanya orang Mesir, ya. Mesir melambangkan dosa, orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, ya. Nanti di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus, ada 7 malapetaka, ada 7 kutukan yang luar biasa yang belum pernah dilihat oleh mata manusia sebelumnya. Dan umat Tuhan akan hidup di tengah-tengah malapetaka itu, tapi mereka yang hidupnya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus, ya, mereka tidak akan mengalami kutuk, mereka akan tidak terkena kutuk, ya. Jadi sepanjang zaman firman Tuhan mengatakan di dunia ini kita akan mengalami penderitaan, kita akan memikul salib, kita akan mengalami penderitaan.
Ya, jadi tidak ada jalan keluar yang mudah, tidak ada jadi orang Kristen yang manja tanpa mengalami kesukaran. Semua orang sepanjang sejarah gereja, mereka mati, mereka menderita aniaya, dan mereka dimurnikan. Ya, itu membuat orang Kristen menjadi kuat, menjadi karakternya seperti Kristus. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang rapture, pengangkatan gereja, khususnya tentang ayat-ayat yang seringkali dipakai untuk mendukung doktrin pengangkatan rahasia, dan ayat utamanya yang biasa dipakai yaitu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 2. Ya, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Tuh, lihat itu. Yesus akan datang seperti pencuri, nggak ketahuan Yesusnya datang. Ini menurut beberapa orang, ya. Dan ada ayat-ayat yang lain. Ada di Matius 24 ayat 44, ini Yesus sendiri yang berbicara, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Petrus juga mengatakan, 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku akan tiba-tiba datang kepadamu. Yang terakhir ada di Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, dan jangan kelihatan kemaluannya. Tuh, lihat, semuanya adalah Yesus datang seperti pencuri, ya. Dan namanya pencuri tidak akan kelihatan. Tidak akan ada orang yang tahu. Itu menurut guru-guru rapture, guru-guru pengangkatan rahasia. Nah, ketika kita lihat konteksnya, ya, semua ayat yang tadi itu membicarakan tentang hari Tuhan, tentang waktu kedatangannya. Tapi serius nih, menurut Anda, apakah Yesus seorang pencuri? Apakah Yesus seorang pencuri? Atau setankah yang datang seperti pencuri? Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu setan. Yesus bukan pencuri. Yang sering salah dimengerti, apalagi digambarkan dalam film Left Behind, ya, Yesus datang tidak kelihatan dan menjemput umatnya. Tapi di bagian ke-1 dan di bagian kedua, saya sudah membuktikan apa yang dimaksud diangkat, apa yang dimaksud dengan kedatangan Yesus. Ya, ada suara berseru malaikat, ya. Nanti kita akan saksikan. Mari ini bukan bicara Yesusnya pencuri seperti pencuri yang tidak kelihatan. Atau jangan-jangan ini berbicara tentang waktu kedatangannya itu seperti pencuri. Karena tidak ada pencuri yang akan mengumumkan kedatangannya kapan dia akan datang. Terutama di malam hari adalah waktu di mana pencuri biasanya datang karena kita sudah ngantuk, sudah lelah. Ya. Jadi bukan Yesusnya datang seperti pencuri tidak kelihatan, tapi waktunya, kedatangannya, harinya yang orang tidak akan tahu. Dan disitulah dia datang. Ya, tapi jangan percaya apa kata saya. Mari kita lihat dan uji ayat demi ayat, dan kita lihat konteksnya lagi kembali. Apakah benar Yesus datang seperti pencuri pada malam hari? Itu berarti Yesus tidak kelihatan. Jelas di 1 Tesalonika 5 ayat 1 berbicara bukan Yesus datang seperti pencuri, tapi kalau Anda baca-baca baik-baik, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi harinya, hari Tuhannya, bukan Yesusnya yang datang. Hari Tuhannya datang seperti pencuri pada malam hari. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 1, Anda jangan ambil perikop itu, pasal itu, tanpa Anda mengacukan ayat-ayat sebelumnya yang ada di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17. Ya, saya akan bacakan ya. Kita langsung aja ke ayat yang 15. Ya, ini
Paulus yang sama menulis 1 Tesalonika 5, dia menulis 1 Tesalonika 4. Ya, ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh. Ini bukan dongeng. Paulus bilang ya, ini firman Tuhan, kita yang hidup. Ingat, waktu kedatangan Yesus, ada yang masih hidup. Ya, kita yang hidup, yang masih tinggal. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Jadi konteksnya adalah kedatangan Tuhan. Jadi ada satu kelompok, kita yang hidup, tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi ada satu kelompok lagi. Mereka yang meninggal. Meninggal karena apa? Ya, meninggal dalam Kristus. Orang sepanjang zaman dari Adam sampai dengan waktu kedatangan Yesus, umumnya semua orang itu meninggal dan masih ada di dalam kubur. Ya. Jadi ini menentang doktrin yang mengatakan sesudah orang meninggal, ya, itu mereka langsung masuk surga atau mereka langsung masuk neraka, atau ada pengajaran yang mengatakan oh mereka ada di sebuah tempat menunggu. Tidak demikian. Ya, firman Tuhan mengatakan orang meninggal itu menunggu kedatangan Yesus untuk apa? Untuk dibangkitkan. Mereka tidak punya lagi pikiran, ya, kalau nanti saya akan bikin video mengenai tentang setelah kematian ada apa, ya. Anda juga bisa baca di threeangelsmedia.com mengenai keadaan orang mati, ya. Tapi ini berbicara hal yang lain, saya akan fokus di rapture, ya. Jadi ada orang yang telah meninggal. Umumnya orang meninggal, dia menunggu dalam kubur. Tentu ada kelompok orang yang dibangkitkan secara spesial. Siapa itu? Contohnya adalah ketika Yesus bangkit, ada beberapa orang yang dibangkitkan sebagai buah sulung bersama-sama dengan Yesus, ya, yang diangkat ke surga, dibangkitkan ke surga. Tapi umumnya kebanyakan orang itu masih meninggal dan kuburnya masih ada di tempatnya masing-masing misalnya, ya. Dan ada orang-orang yang memang diangkat secara khusus tidak mengalami kematian. Seperti apa? Henok dan juga Elia. Nah, Henok, Elia tidak mengalami kematian. Mereka diangkat hidup-hidup. Musa mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Kitab Yudas mengatakan dia dibangkitkan, diangkat, ya. Tapi dia kan mati, itu sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka melambangkan tentang kedatangan Yesus. Jadi simbol kedatangan Yesus, ya, bahwa nanti di kedatangan Yesus ada orang yang akan hidup, yang akan melihat kedatangan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri dan akan diangkat seperti Elia dan Henok. Tapi di satu sisi ada orang seperti Musa dan kebanyakan kita, orang-orang yang sudah mendahului kita, yang meninggal dan akan dibangkitkan dan nanti akan diangkat bersama-sama. Mari kita lihat lagi, ya, sebab pada waktu tanda diberi. Tandanya apa? Pada waktu penghulu malaikat berseru. Ada suara. Seruan malaikat, ya, jutaan malaikat akan keluar bersama dengan Yesus. Dan sangkakala Allah berbunyi. Anda tahu bunyi sangkakala? Keras bukan? Tidak ada bunyi sangkakala yang tidak mendengar. Dan sangkakalanya ini adalah sangkakala sorga yang niup malaikat. Kencang, ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ingat apa yang dikatakan oleh malaikat setelah Yesus naik ke atas surga, disaksikan oleh para muridnya. Yesus yang sama, ya, dia akan datang seperti dia terangkat. Jadi akan kelihatan mata karena murid-murid menyaksikan Yesus naik ke atas surga, ya. Dan kita juga yang masih hidup akan melihat Tuhan sendiri akan turun dari surga beserta dengan segala malaikatnya, segala kuasa dan kemuliaannya. Audio, visual, ya. Sesudah itu dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, akan dibangkitkan. Setiap orang yang mati dalam Yesus dari zaman Adam sampai kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan ini, ya, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu, ya. Orang-orang ini akan dibangkitkan lebih dahulu. Saya akan protes kalau sama Tuhan, kalau saya mati dan sudah di surga, ngapain saya turun lagi ke bawah dan dibangkitkan? Namanya kebangkitan adalah orang yang mati dibangkitkan. Jadi saat ini belum ada orang yang ada di surga kecuali yang dibangkitkan secara spesial dan diangkat secara khusus. Umumnya manusia, mereka mati dan dikubur menunggu kebangkitan Yesus.
Sesudah itu, kita yang hidup, kalau kita masih hidup pada waktu kedatangan Yesus, ya, yang masih tinggal akan diangkat. Nah, inilah pengangkatan yang benar. Tapi tanda-tandanya harus diberi dulu. Suara, visual, gegap gempita, ya, tidak akan ada orang yang tidak tahu pada saat itu bahwa Yesus datang, dan setelah itu selesai, akan ada hari esok. Tidak akan seperti itu, karena kita akan lihat bahwa setelah Yesus datang, dunia akan dihancurkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi konteksnya adalah kedatangan Yesus, ya, yang diikuti oleh manifestasi yang luar biasa. Baru masuk ke Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. Karena Paulus sudah berbicara di 1 Tesalonika 4. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan yang itu, yang penuh gegap gempita, yang ada audio, yang ada visual, yang kelihatan dengan mata, dengan jutaan malaikat, ya, dengan sangkakala, dengan seruan malaikat, ya, hari Tuhan yang itu akan datang seperti pencuri pada malam. Jadi harinya, waktunya seperti pencuri, bukan Yesusnya, bukan pengangkatannya, bukan kebangkitannya, tapi harinya, hari Tuhan itu, waktu itu seperti pencuri pada waktu malam. Ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi sewaktu kedatangan Yesus, ya, orang-orang yang masih hidup saat itu, orang-orang yang tidak mau menerima Injil, masih hidup melawan masa kesukaran, tapi mereka akan menerima kutuk mereka, ya, bisul dan segala macam. Ya, banyak dari antara mereka yang mati, tapi ada beberapa, ya, yang masih hidup, dan ketika mereka melihat tanda anak manusia itu, mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka tidak percaya Yesus. Mereka tidak menerima Injil Yesus. Mereka berkata kepada gunung, jatuhlah, timpa kami. Ya, mereka akan ditimpa oleh kebinasaan. Merekanya siapa? Mereka yang tidak mengenal Yesus. Mereka yang tidak mau menerima Injil Yesus. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi orang benar dan orang tidak mengenal Injil Allah, ya, itu akan mengalami masa kesukaran, dan itu bukan 7 tahun. Nanti saya akan bicara, ya, karena tidak ada ayat yang berbicara tentang 7 tahun masa kesukaran. Ini cuma diambil, dicomot dari ayatnya tanpa sekali lagi melihat konteks secara keseluruhan, dan saya nanti bisa buktikan. Saya akan bicara mengenai fiksi 7 tahun masa kesukaran, ya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kita yang sudah menerima Yesus, ada terang dalam diri kita, ya. Yesus adalah terang dunia, dan kita anak-anaknya adalah juga terang dunia, ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, kalau kita tidak mengerti sifat kedatangan Yesus Kristus, kita akan ada dalam kegelapan dan kita sedang berada dalam penyesatan. Ya, kita bisa menerima sesuatu yang bukan dari Tuhan, menerima Mesias palsu dan menerima nabi-nabi palsu. Ingat, iblis, ya, itu bisa datang seperti malaikat terang. Ya, iblis bahkan bisa datang sebagai Mesias. Dan Yesus sudah bilang, jangan, Mesias ada di sini, Mesias ada di bilik ini, jangan kamu datang ke sana. Karena kedatangan Yesus tidak diam-diam, kedatangan Yesus tidak seperti pencuri. Iblis yang mengaku-ngaku di bilik sana dan di sini bahwa dia adalah Mesias. Tapi Yesus mengatakan, jangan percaya itu. Kedatangan Yesus, ya, Yesus menunggu di angkasa. Kita yang nanti menyongsong ke angkasa. Yesus tidak turun ke atas bumi. Tidak menginjak tanah bahkan. Karena Yesus menunggu kita
supaya kita yang hidup dalam Tuhan dan yang mati dalam Kristus, kita akan menyongsong Yesus di angkasa. Itu kata-kata firman Tuhan dari Paulus, ya. Mari kita lihat lagi ayat-ayat yang juga dipakai dan kita buktikan, ya. Jadi ada 1 Tesalonika 5 ayat 1 tadi sudah bicara, ya. Ya, mari kita juga lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 1. Kalau Anda lihat yang saya merahin, ya, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi harinya, waktunya, bukan Yesusnya datang tidak kelihatan, tapi harinya yang akan tiba-tiba, dadakan. Seperti pencuri datang dadakan. Ya, Yesus bukan pencuri. Ya, Matius 24 ayat 42. Ini juga ayat yang menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang tiba-tiba. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi sedang bicara tentang hari di mana Tuhan datang. Itu yang tidak ada yang tahu. Tapi kedatangannya, ya, itu bisa terdengar, terlihat. Ya. Tetapi ketahuilah itu, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Jadi pada waktunya, ya, garis bawahi, waktunya, harinya, pada malam hari pencuri akan datang. Sudahlah, pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat, pada waktu yang tidak kamu duga. Jadi waktunya, saatnya, harinya. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10 bagaimana? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jangan berhenti di situ. Ya, lihat ayat selanjutnya. Pada hari itu langit akan lenyap, katanya. Dengan gemuruh yang dahsyat. Anda pernah dengar gemuruh yang nggak dahsyat? Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bayangkan Yesus datang, ya, kemuliaan Yesus sebagai raja loh. Ini bukan Yesus sebagai anak domba lagi, ya. Malaikat yang menggulingkan batu di kubur Yesus saja, kemuliaannya luar biasa. Itu membuat prajurit Roma yang berjaga-jaga di situ seperti orang mati mereka, ketakutan. Bayangkan kalau ini jutaan miliaran malaikat dengan segala penuh kemuliaan, belum lagi kemuliaan anak Allah yaitu Yesus, ya. Itu akan melenyapkan segala sesuatunya, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap, semua bangunan akan runtuh, gunung pun akan tunduk, ya, akan runtuh. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur pada waktu apa? Pada hari Tuhan, ketika Tuhan datang, ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ini peringatan buat kita, ya. Tahu tentang kebenaran kedatangan Yesus tidak menyelamatkan kita, tapi kita yang bisa menyelamatkan kita adalah relationship, ya, hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, ya, menerima Tuhan Yesus secara pribadi masuk ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita, dan kita hidup, ya, dengan cara kita mengasihi, yaitu melakukan segala perintahnya, hidup dalam kesalehan dan kesucian. Kamu harus hidup, yaitu kamu siapa yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, ini diulangi lagi, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi konteksnya adalah kedatangan Yesus. Ya, tidak akan ada lagi yang akan selamat setelah kedatangan Yesus yang ini. Tidak akan ada lagi, tidak ada dunia yang bisa ditinggali lagi, karena sudah hancur. Ketika Yesus diangkat, ketika Yesus datang dan kita diangkat beserta dengan orang yang mati dalam Kristus. Nah, bagaimana dengan Wahyu 3 ayat 3? Sama aja. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ini adalah Rasul Yohanes yang menulis. Dia tahu perkataan Yesus, ya. Dia juga yang menulis kitab Yohanes, ya, yang mengenai kedatangan Yesus, yang juga ada beberapa yang tertulis di situ. Dia juga yang menyaksikan bait Allah di mana mereka mengagumi 12 muridnya, dan Yesus berkata, tidak ada satupun batu yang akan
berdiri di atasnya. Dan setelah itu Yesus menubuatkan tentang kehancuran bait suci Yerusalem dan menubuatkan tentang kedatangannya secara literal, ya. Ini Yohanes yang sama menulis. Jadi tidak bisa kita memisahkan satu tulisan Yohanes yang lain dengan Yohanes tulisan Yohanes di tempat yang lain. Ya, Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Ini Yesus sendiri yang datang. Ini Yesus sendiri yang berbicara. Yesus yang sama di Matius 24 tadi, ini Yesus yang sama berbicara di Matius 3 ayat 3. Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu. Jadi ingat waktunya. Waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu? Ya, diulangi lagi di Wahyu 6:15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Aku datang seperti pencuri. Yesus bukan bicara aku pencuri yang datang pada malam hari. Tapi dia bilang aku datang seperti pencuri yang datang pada malam hari. Yang tanpa orang tahu tiba-tiba aku akan datang. Kedatangannya, waktunya. Ya, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dan apakah Yesus akan datang? Tentu saja. Dia sudah berjanji bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa dan dia menyiapkan di rumah Bapakku. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak rumah. Dia sedang membangun rumah di sorga untuk kita, ya. Dan ketika dia datang, dia akan membawa kita, dan bukan hanya kita, orang-orang yang sudah mati dalam Kristus, ya. Kita yang masih hidup ketika kedatangan Yesus, ya. Wahyu 22 ayat 7, 20 dan 21 ini adalah kembali Yesus melalui Rasul Yohanes, ya. Ini adalah justru ayat pasal terakhir di kitab terakhir daripada Alkitab, ya, di Wahyu 22, 7, 20 dan 21. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, dan nubuatan di kitab Wahyu tidak menggambarkan Yesus datang secara diam-diam dan manusia, atau maksud saya umat Tuhan atau gereja diangkat diam-diam. Tidak ada. Ya, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yang tidak mengenal Injil, tidak mau menerima Injil, Tuhan akan datang. Ya, belum ada juga orang yang ada di neraka saat ini yang sedang terbakar. Itu menggambarkan Tuhan yang sadis. Neraka akan ada, tapi nanti setelah kerajaan 1000 tahun saya akan berbicara juga mengenai itu. Ya, tidak ada saat ini orang yang terbakar hidup-hidup dan sedang ada di neraka. Pembalasan Tuhan itu datang, ya, seperti proses judicial atau proses penghakiman. Dia akan membalaskannya ketika nanti Yesus datang. Upahnya baru akan diberikan. Kalau yang tidak mau menerima Injil, tidak mau percaya Yesus, ketika Yesus datang akan dikasih upahnya, yaitu kematian. Tapi buat kita yang percaya kepada Yesus, entah kita sedang hidup waktu kedatangannya atau kita sudah mati, ya, apa upah kita? Kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus di surga untuk, ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Ya, Tuhan Yesus datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ya, ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya. Jadi inilah kebenaran tentang hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Nah, ada ayat-ayat yang lain yang bicara tentang satu dibawa, satu ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, ya,
yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Ini maksudnya apa? Ya kan? Nanti saya akan berbicara lagi ya tentang ayat-ayat yang dicomot sana sini sehingga jadilah doktrin pengangkatan rahasia. Ya, ini adalah tipuan setan. Jangan mau kita disesatkan. Kalau kita berada di dalam penyesatan yang seperti ini, firman Tuhan katakan, ya, memang harus akan ada penyesatan. Tapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Ya, kalau kita dulunya percaya, sederhana, bertobat, percaya tidak lagi mempercayai ajaran-ajaran dongeng penyesatan ini dan kembali kepada firman Tuhan. Ya, jadi sangat penting untuk kita belajar nubuatan dan kita tidak boleh menafsirkan nubuatan dengan keinginan hati kita sendiri, ya. Tapi kita harus menafsirkannya dan melihat ayat demi ayat sesuai dengan konteksnya, ya. Nanti saya akan bahas di bagian selanjutnya, satu dibawa, satu ditinggalkan. Tapi sebelumnya, kalau Anda diberkati, silakan like, subscribe YouTube channel kami di Tanya Jawab Alkitab, dan juga kita punya fanpage Tanya Jawab Alkitab, ya, untuk mendapatkan artikel, update atau video terbaru. Dan kita juga punya website. Anda bisa berkunjung di www.tanyajawabalkitab.com, dan saya juga ada satu website lagi di www.3angelsmedia.com. Ya, silakan like, berlangganan, subscribe, dan kalau Anda diberkati, bagikan ini ke teman-teman Anda, ya, supaya mereka juga boleh mendapatkan kebenaran, ya, dan kebenaran ini akan memerdekakan kita, ya. Nama saya Steve Mandang. Tuhan Yesus memberkati.